Kita berjumpa lagi dalam kanal Be Real bersama dengan saya, Pendeta Agus Lianto. Waktu Yesus melayani di dunia, dia berkeliling memberitakan kabar baik, itu kata Alkitab. Dan intisari dari kabar baik yang diberitakan Yesus adalah kalimat ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini dapat kita jumpai di Matius 4 ayat 17 misalnya. Demikian pula dengan berita yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Kalimat yang sama, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam pemahaman saya dulu, kalimat ini memiliki makna seperti ini. Kita harus cepat bertobat dari dosa-dosa kita harus meninggalkan hidup yang lama, menyadari kesalahan dan dosa kita, dan kemudian kita percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena kerajaan surga itu sudah dekat. Alias bahwa kerajaan surga itu akan kita nikmati kalau kita meninggal nanti. Jadi Injil yang kita dengar hari ini adalah bertobatlah dari dosa-dosamu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu akan diselamatkan dan kamu akan masuk surga setelah kamu meninggal, setelah Anda meninggal. Tetapi kali ini saya ingin mengajak kita untuk memahami dengan lebih mendalam apa yang dimaksudkan Yesus waktu dia mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana kalimat ini sungguh-sungguh adalah merupakan kabar baik bagi setiap Anda dan saya. Saudara-saudara, saya hari ini memahami keselamatan itu bukan hanya kita ke surga setelah kita meninggal. Karena kalau keselamatan itu hanya bicara masalah surga setelah meninggal, maka dalam hidup ini kita tidak punya banyak petunjuk, kita tidak punya banyak pengharapan, karena kita tahu kehidupan yang kita jalani pada hari-hari ini bukan kehidupan yang mudah, bukan kehidupan yang seperti surga. Pada saat Yesus menyatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, yang dia maksudkan adalah ini. Saya hanya akan membahas dua saja. Yang pertama adalah bertobatlah. Bertobat itu adalah sebuah kata yang bermakna perubahan pikiran. Yesus sedang mengatakan kepada kita semua, berubahlah cara berpikirmu, ubahlah cara pikirmu. Timbang kembali cara kamu berpikir tentang segala sesuatu. Itu artinya metanoia. Pikirkan lagi cara berpikirmu. Ini tentunya juga akan berkaitan atau berhubungan dengan dosa kita. Berhubungan dengan cara hidup yang berdosa. Yang kalau kita pikir baik-baik adalah kehidupan yang tidak berguna, adalah kehidupan yang mengerikan sebetulnya. Dan kalau kita menggunakan akal sehat saja, kalau kita menggunakan rasio kita, kalau kita mau realistis, hidup dalam dosa itu tidak ada untungnya. Hidup dalam dosa itu hidup yang merugikan. Memang, untuk kita bisa meninggalkan dosa, kita perlu perubahan pikiran. Tetapi perubahan pikiran tidak hanya soal dosa. Ada banyak hal dalam kehidupan ini, di mana kita perlu mengubah pikiran kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Mengapa kita perlu mengubah pikiran kita? Mengapa kita perlu bertobat dan mengubah banyak cara kita berpikir? Kata-kata yang kedua, karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara. Dalam pemandangan Yesus dan para rasul, kerajaan surga itu bukan sesuatu yang hanya kita terima waktu kita meninggal. Waktu Yesus mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, dia sedang mengatakan bahwa Anda dan saya itu bisa mengalami kerajaan surga itu hari ini. Kata dekat itu artinya apa? Ya dekat gitu. Ya itu, sudah di depanmu. Dan Anda dan saya bisa memasuki kerajaan surga itu dengan satu syarat. Kita mengubah cara berpikir kita. Kita mengubah cara kita memandang realita. Itu sebabnya dalam kanal Be Real ini, saya selalu ingin mengajak kita semua untuk memandang realita dengan cara yang berbeda. Let's be real. Apa itu realita kerajaan surga? Kerajaan surga adalah sesuatu hal yang sangat nyata, real. Dapat dialami hari ini. Kita tidak perlu menunggu mati untuk masuk surga. Tidak. Bahkan yang saya pelajari di Alkitab, surga itu dimaksudkan untuk dialami hari ini.
Itu sebabnya dalam doa Bapa kami misalnya, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Jadi kerajaan sorga sekali lagi bukanlah sesuatu yang hanya kita alami, yang kita terima setelah kita meninggal. Saya tahu, realitanya bumi ini tidak seperti surga, ada banyak kejahatan, kebobrokan di dunia ini. Tetapi realitas surga itu ada di tengah-tengah kita. Meskipun ini terdengar sulit untuk kita percaya, tetapi inilah yang diberitakan oleh Yesus sebagai kabar baik. Kerajaan surga itu nyata, tetapi dia tersembunyi, dia belum nampak, dia belum kelihatan secara jelas. Kerajaan surga adalah sebuah realita rohani yang tersembunyi, yang harus dicari. Dalam Matius 6 ayat 33, Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Cari kerajaan itu. Kenapa harus dicari? Bukan karena dia jauh di balik langit biru sana, tetapi karena dia ada, kerajaan surga itu ada, tapi tidak nampak, tidak kelihatan, dan tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencarinya. Intisari dari Injil kerajaan yang diberitakan oleh Yesus dan para rasul adalah bahwa kerajaan surga itu available, kerajaan surga itu tersedia, dekat, nyata, dan bisa dialami oleh semua orang yang mau percaya, yang mau mengubah pemikirannya. Tentu saja sekali lagi, dalam proses perubahan pikiran ini, kita harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan yang mempercayai Yesus Kristus. Dalam perubahan pikiran ini pasti melibatkan satu kesadaran tentang dosa. Bahwa dosa itu menjauhkan kita dari kerajaan surga. Dosa itu memutus hubungan kita dengan Tuhan. Semua kesadaran ini diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan pikiran, dari pertobatan yang dimaksud tadi. Tetapi pertobatan tidak hanya itu. Kita perlu bertobat setiap hari. Dalam arti bukan hanya kita itu menyadari, oh setiap hari aku berbuat dosa dan seterusnya. Bukan. Tetapi setiap hari kita menyadari bahwa ada banyak cara pikir, ada banyak pemahaman tentang realita yang harus kita ubah. Yang harus kita sesuaikan dengan ajaran firman Tuhan. Karena kalau kita menyesuaikan pikiran kita, kalau kita mengalami metanoia, perubahan cara berpikir tentang segala sesuatu dalam kehidupan ini, dan kita mulai mempercayai apa yang Alkitab katakan, semua pengajaran Alkitab kita percaya, dan itu akan mengubah cara berpikir kita. Saat cara berpikir kita berubah, kita punya kesempatan akhirnya untuk mengalami bahwa surga, kerajaan surga itu bukan sesuatu yang jauh. Kerajaan surga itu ada di tengah-tengah kita. Dalam Kisah Rasul pasal 17, Rasul Paulus mengatakan, sesungguhnya di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Mazmur 139 yang dibuat lagu terkenal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kalaupun aku pergi ke puncak gunung, ke dasar jurang, engkau ada di situ. Semua ayat-ayat ini dan banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang lain menunjukkan bahwa kita ini dikelilingi oleh Allah. Dan di mana surga, di situ Allah berada. Jadi realitanya saudara-saudara, kita ini sedang hidup di tengah-tengah, di dalam kerajaan Allah yang tidak nampak, yang tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang tidak mau mengubah cara pikirnya. Jadi intisari dari Injil Kerajaan itu sebetulnya bukan soal hanya tentang kita meninggalkan dosa, tetapi lebih kepada kita meninggalkan cara pikir yang lama, kita meninggalkan pemahaman. Dan tentu saja pada saat pemahaman kita berubah, seharusnya gaya hidup kita juga berubah, pilihan-pilihan kita juga berubah, kesukaan kita juga berubah. Dan jika kita mengalami proses itu, jika kita sadar dan oleh hikmat Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus, kita menyadari betapa sia-sianya kehidupan ini, betapa kosongnya kehidupan dalam dosa, betapa beratnya berjalan di luar kerajaan sorga, maka kita akan bisa melihat bahwa tidak ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dalam sorga, dan itu tidak perlu menunggu setelah kita meninggal. Kita bisa mengalami itu hari ini, asal saudara dan saya mau mengubah cara pikir kita. Inilah yang saya alami dan inilah yang saya kejar.
Setiap hari dalam kehidupan saya berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Sorga tidak jauh, sorga itu bukan sesuatu yang akan kita masuki hanya setelah kita meninggal, tetapi kita bisa menikmati sorga itu hari ini. Tuhan memberkati, salam realistis.